Halo sahabat BPHN, selamat datang di acara BPHN Talks, segmentasi legal case. BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Sahabat BPHN, legal case kali ini mengangkat tema penipuan perkawinan, kasus COD ayam geprek. Kok ayam geprek? Maksudnya UMKM ayam geprek gitu ya, gitu. Bukan ya sahabat BPHN. Jadi ini terkait dengan kasus yang viral tentang pasangan suami istri berinisial A dan F. Nah, jadi kronologi singkatnya kayak gini. By the way, sebelum lanjut, jadi aku tuh di sini nggak sendirian, aku ditemenin sama kru-kru di sini, dan mereka semua itu memang penggemar ayam geprek gitu, COD. Sering COD ayam geprek juga gitu, cuman kayaknya mereka bukan yang seperti di kasus viral ini ya, dan kalian juga sahabat BPHN tentunya enggak gitu. Nah, oke, lanjut ke kronologi singkatnya. Jadi kronologi singkatnya seperti ini. Mungkin ini agak sedikit saya persingkat karena saya yakin sahabat BPHN sudah sering baca ya beritanya tentang COD ayam geprek ini karena viral banget gitu ya. Jadi sehari setelah akad nikah, si A ini pamit pergi untuk COD ayam geprek di depan gang rumahnya. Hingga kemudian A hilang tanpa kabar. Hasil penelusuran polisi, agak belibet nih, penelusuran polisi gitu, dari Bogor, si A ini pergi ke Jakarta mendatangi rumah kontrakan pacarnya. Jadi kejadiannya nih di Bogor, A dan F ini tinggal di Bogor gitu ya. Jadi dia ke Jakarta mendatangi kontrakan pacarnya. Kemudian kesimpulannya, A ini pergi ternyata untuk menemui mantan pacarnya gitu, bukan untuk mengambil ayam geprek. Ya, sahabat BPHN, kisah A dan F ini hanya sebuah kasus yang bisa kita ambil pelajarannya. Maksudnya gimana? Jadi mengenai apakah peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari penipuan perkawinan? Kalau iya, bagaimana kelanjutannya? Apakah bisa dilakukan pembatalan perkawinan atau bagaimana gitu ya sahabat BPHN? Mungkin selain dari kasus ini, sahabat BPHN punya ya atau pernah dengar atau bahkan mungkin teman-teman di sekitarnya atau lingkungan sekitar memiliki permasalahan yang sama. Adanya penipuan dalam perkawinan dalam konteks yang berbeda mungkin ya. Tidak harus mengenai penipuan tentang pergi bersama mantan pacar, bisa juga penipuan-penipuan yang lain gitu ya. Karena banyak sih jenisnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai tindak pidana penipuan. Guys, sahabat BPHN, ada yang lupa gitu. Saking semangatnya gitu saya untuk ngomong, untuk berbagi dengan kalian semua sahabat BPHN. Saya belum memperkenalkan diri saya. Oh my god gitu. Ya, saya Lisa Noviana, penyuluh hukum ahli muda BPHN, dan kayaknya sudah kenal ya karena sudah beberapa kali saya ada di Instagram BPHN sebagai host. Kali ini saya ingin berbagi mengenai permasalahan hukum dan juga solusinya. Oke, kita lanjutkan sahabat BPHN. Nah, kita memahami dulu makna dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan itu di dalam KUHP diatur dalam pasal 378 KUHP. Lebih lanjut, pasal tersebut menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, kemudian martabat palsu ya, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan. Kita kembali ke kasus A dan F, di mana menurut berita di media-media, A telah melakukan rangkaian kebohongan, yaitu ternyata A masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang berinisial F gitu. Dia pamit mengambil ayam geprek ya tadi, tapi ternyata kabur dengan mantan pacarnya, yang ternyata menurut mantan pacarnya dia mengakui bahwa masih berstatus kekasih dengan si A.
Ya, dari kasus ini maka bisa kita golongkan sebagai penipuan ya, sahabat BPHN. Terus bisa nggak sih si F ini mengajukan pembatalan perkawinan? Ini ingat sekali lagi, kasus ini hanya sebagai contoh ya, agar kita bisa mengilustrasikan bagaimana sih kayak gitu. Jadi dari sekian banyak contoh, karena sekarang yang lagi viral, kita ambil kasus ini gitu, sahabat BPHN. Oke, tadi kita sudah membahas tentang penipuannya, menggolongkan bahwa ini bisa disebut sebagai penipuan atau enggak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pembatalan perkawinannya, sahabat BPHN. Untuk pembatalan perkawinan, jadi ketentuan mengenai penipuan perkawinan itu sudah diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Salah sangka, yang bisa diartikan juga penipuan. Nah, sahabat BPHN, mengenai pembatalan perkawinan itu sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, kemudian peraturan pemerintah. Di ketiga dasar tersebut memang nggak dijelasin sih tentang definisi apa itu pembatalan perkawinan. Tapi di pasal 22 Undang-Undang Perkawinannya disebutin bahwa pembatalan perkawinan bisa dilakukan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan ya atau perkawinan. Kayak gitu. Jadi sampai di sini semoga saya nggak terlalu cepet ya sahabat BPHN. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya silahkan tekan di kolom komentar. Kalau nanti pertanyaannya nggak berhasil saya jawab karena durasi waktu, nanti kita bisa kirim-kiriman email atau sahabat BPHN bisa datang langsung ke BPHN. BPHN itu lokasinya ada di Jakarta Timur, Jalan Maijen Sutoyo nomor 10 di bawah ini. Ada nggak ya di bawah ini? Kru yang baik-baik hati ada nggak sih di tulisannya di bawah ini? Nggak ada ya. Ya, jadi di Jalan Maijen Sutoyo nomor 10, datang aja langsung ke kantor kita, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Setelah masuk nanti akan disambut dengan baik oleh bapak-bapak security dan akan diarahkan ke law center yang lokasinya ada di belakang, apa itu namanya, belakang lobby. Setiap hari kerja ada penyuluh hukum yang akan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sahabat BPHN. Oke, jadi seperti itu sahabat BPHN. Lanjut ya. Tadi sudah kita jelasin tentang dasar hukum pembatalan perkawinan. Sekarang kita bahas tentang, lupa silent. Sebentar sahabat BPHN, saya silent dulu. Ini siapa ini yang nelpon? Tolong jangan telepon-telepon dulu ini. Nah, oke. Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan itu bisa batal demi hukum dan juga dapat dibatalkan. Perkawinan atau pernikahan yang batal demi hukum dikarenakan adanya pelanggaran pada larangan perkawinan, sedangkan perkawinan yang bisa dibatalkan adalah karena adanya pelanggaran pada syarat perkawinan tertentu dan hanya menyangkut pihak yang dirugikan haknya. Jadi kayak gitu. Jadi dalam pasal, sebentar, kita lihat di dalam pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ya atau KHI juga menjelaskan tentang sebab atau alasan pembatalan perkawinan, bahwa suami atau istri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada saat terjadi perkawinan itu ada penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian yang kedua, suami atau istri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ketiga, jika ancaman sudah berhenti atau yang bersalah tersebut menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan, maka haknya menjadi gugur. Nah, jadi menarik nih. Pasal 3-nya ini menyebutkan jangka waktu sahabat BPHN.
kalau misalnya karena kita memakai contoh kasus A dan F, maka kita ilustrasikan demikian saja ya, sahabat BPHN. Kalau misalnya A dan F gitu, salah satunya melakukan suatu penipuan gitu, dan salah satu pihak itu merasa ada yang dirugikan atau merasa ada yang ditipu. Nah, kemudian mereka tidak mengajukan pembatalan perkawinan. Setelah 6 bulan dilangsungkannya perkawinan, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Nah, kalau mereka pada akhirnya ingin berpisah, tidak menggunakan pembatalan perkawinan ya, sahabat BPHN. Jadi pada akhirnya itu pakainya adalah perceraian gitu. Jadi memang pembatalan perkawinan dan perceraian adalah hal yang berbeda. Nanti di sini juga akan saya jelasin tentang apa sih perbedaan antara pembatalan perkawinan dan juga perceraian. Kemudian ketika kita bicara pembatalan perkawinan gitu ya, apa sih bukti-bukti yang bisa digunakan untuk meminta atau mengajukan pembatalan perkawinan? Jadi alat bukti yang bisa digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan itu surat saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tapi bukti-bukti yang tadi disebutin itu merupakan bukti umum ya, sahabat BPHN, yang mana belum menjadi bukti berdasarkan hukum. Nah, gimana agar bukti tersebut bisa menjadi sah? Agar bukti-bukti tersebut bisa menjadi sah, maka alat bukti berdasarkan hukum perlu memenuhi syarat material dan formil. Jadi bukti-buktinya itu harus didapat dengan cara yang sah gitu kan. Terus kemudian itu adalah bukti-bukti yang akurat, yang otentik, tidak dibuat-buat. Seperti itu sahabat BPHN. Ya, jadi sekali lagi tadi saya ulangi bahwa di dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tadi dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Gimana sahabat BPHN? Sampai di sini udah bisa ngambil kesimpulannya belum? Kalau udah kita akhiri sampai di sini. Oh, belum ya. Durasinya masih ada ternyata. Nah, kalau ada yang mau cerita boleh silakan cerita, mungkin punya pengalaman gitu. Jadi ada juga tuh kisah, saya ingat beberapa tahun yang lalu artis, jadi ketika mereka mau menikah. Jadi mereka ini beda agama ya, beda agama. Si A ini agama Islam, si B-nya ini agama Kristen. Nah, ketika ingin menikah, si B-nya ini masuk Islam dengan cara Islam gitu kan. Tapi belakangan setelah menikah ternyata itu tidak benar, dia ternyata tidak gitu, hanya untuk melangsungkan perkawinan saja. Maka akhirnya pihak keluarga mengajukan pembatalan perkawinan dan akhirnya perkawinannya itu dibatalkan gitu kan. Menarik ya, pihak keluarga mengajukan pembatalan perkawinan. Kok bisa sih pihak keluarga mengajukan pembatalan perkawinan? Nah, ini dia yang menarik. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perkawinan yang pasal 23 itu ada beberapa orang yang memang bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Jadi nggak hanya suami istri ya, sahabat BPHN. Jadi yang bisa mengajukan perkawinan itu pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri. Terus suami istri juga bisa, tentu ya kalau suami istri ya, karena pihak yang langsung terkait. Terus ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Dan keempat, pejabat yang ditunjuk melalui undang-undang. Dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tapi hanya setelah perkawinan itu putus gitu. Nah, maksudnya gimana gitu kan? Mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Ada yang bisa jawab nggak? Oh, nggak ada ya. Karena kita nggak bisa ngobrol langsung gitu kan. Ya, kalau di kompilasi hukum Islam juga diatur sih, juga diatur. Nah, tapi dia lebih mengatakan jelas gitu bahwa pihak
yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap perkawinan tersebut dan juga mengetahui bahwa adanya pelanggaran terhadap rukun dan syarat-syarat sah perkawinannya gitu. Nah, itu bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Oke, kita lanjut ya. Pasal 25. Pasal 25. Oh, tiba-tiba langsung ke pasal 25 ya. Nggak apa-apa, sahabat BPHN. Kita loncat-loncat, yang penting pesannya sampai, ya nggak? Bener nggak? Kan banyak jalan menuju Roma. Yang penting kita sampai ke tujuan. Misalnya nih, rumah saya di Ciputat, saya mau ke kantor, bisa lewat tol, bisa lewat Condet, ya nggak? Oke, selanjutnya tadi saya menyebutkan pasal 25. Di situ adalah pasal yang membahas bahwa pembatalan perkawinan itu bisa diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami atau istri. Jadi gitu BPHN, sahabat BPHN, kita nggak bisa tuh tiba-tiba ngomong, misalnya Aji gitu kan, sebagai suami bilang ke Tasya misalnya istrinya, Tasya, misalkan kalau cerai kan saya cerai kamu, saya talak gitu kan. Nah kalau pembatalan perkawinan tuh nggak bisa tuh tiba-tiba, ya nggak Ji? Tasya, pokoknya perkawinan kita batal, perkawinan kita batal demi hukum, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau pembatalan perkawinan itu harus diajukan, nggak harus oleh suami atau istrinya, bisa juga oleh keluarga tadi ya, atau oleh pejabat yang berwenang, atau bisa juga oleh orang yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut gitu. Nanti yang memutuskan adalah pengadilan, tetap pengadilan gitu, nggak asal-asal kita ngomong terus langsung otomatis batal gitu. Kayak gitu, sahabat BPHN. Nah, kalau misalnya kalian sahabat BPHN mau berkunjung gitu ya ke BPHN, jangan lupa nanti di law center tuh, di tempat nanti sahabat BPHN akan melakukan konsultasi hukum, lihat di pojokannya tuh banyak banget kayak flyer-flyer gitu. Itu boleh sahabat BPHN ambil untuk dipelajari kayak gitu kan, untuk dipelajari dan juga dibacakan. Nah, kita kembali lagi. Oke, kembali lagi pembahasannya. Tadi setelah kita ngebahas tentang apa namanya, siapa sih yang bisa memutuskan? Tentu aja pengadilan ya. Dan tadi juga sempat kita bahas bahwa pembatalan perkawinan ini ada jangka waktunya 6 bulan. 6 bulan setelah perkawinan dilangsungkan. Dasar hukumnya tadi udah aku sebutin belum ya? Coba deh, kita ke dasar hukumnya. Batas waktunya itu, oke, batas waktunya, aku agak lupa deh dasar hukumnya. Sebentar aku ingat-ingat dulu. Oke, ya lanjut. Nanti kalau aku ingat, nah oke, nah, oh udah ingat. Jadi baik suami atau istri itu bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan menyertakan syarat-syarat pembatalan perkawinan tadi ya. Nah, kemudian kalau perkawinan tersebut dilakukan di bawah ancaman, tapi ancaman tersebut sudah berhenti dan dalam jangka waktu 6 bulan tadi gitu kan, masih hidup bersama suami istri, atau setelah 6 bulan ternyata nggak masalah nih dengan ada penipuan, bisa diselesaikan gitu kan. Ya pokoknya kalau udah 6 bulan itu udah nggak bisa lagi kita ya ngajuin pembatalan perkawinan. Dan kalau nanti ujung-ujungnya mau bercerai, jatuhnya ya bercerai gitu kan, gugat cerai atau talak ya gitu. Jadi ya dasar hukumnya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Junto pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam atau biasa yang disingkat dengan KHI gitu. Sahabat BPHN. Kadang-kadang saya tuh suka belibet ya sahabat BPHN atau sobat BPHN, karena antara sahabat dan sobat memiliki makna yang sama, tapi penyebutannya berbeda ya. Mungkin daerah-daerah lain juga punya sebutan yang berbeda-beda mengenai sahabat atau sobat ya. Bahasa Indonesianya itu kan sahabat atau sobat sama ya, ya nggak ada Aji. Di sini banyak kru-kru gitu kan, yang support, yang bantu gitu, banyak banget deh. Pokoknya ada Tasya, ada Aji, ada Koko Fabian, ada teman-teman PKL, ada Arfan, ada Mbak Henny, wah banyak banget deh pokoknya. Jadi
Nggak cuman ini aja acara kita, nggak cuman tentang legal case. Tadi pagi kita udah ada acara tentang legal daily, ya kan? Legal daily itu, ini aku sekalian promosi ya, karena ini acara perdana kita. Jadinya aku sekalian promosi aja, nggak apa-apa ya sahabat BPHN. Nah tadi pagi legal daily itu acara yang menyosialisasikan tentang program-program yang ada di Pusluh Bankum, kayak gitu. Karena banyak banget program-program kita yang berhubungan dengan penyuluhan hukum yang outputnya adalah membentuk kesadaran hukum. Dan sahabat BPHN perlu lo tahu, kali aja nanti kan bisa ikut serta di dalam kegiatan kita. Dan setelah ini, setelah saya masih ada lagi acara lainnya, yaitu Legal Net. Wah itu acara seru banget, pokoknya harus nonton tentang pemilu Gen Z gitu kan. Bukan Gen Z yang untuk listrik ya, generasi Z gitu. Oke, lanjut. Kita tinggal punya waktu 10 menit lagi, sahabat BPHN. Ini produser dan sutradara saya bisa marah-marah nanti kan, karena nanti honornya bakal naik kalau misalnya nambah waktu ya kan, bahaya ini. Nah, prosedur pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tadi kan sudah dijelaskan ya, bisa diajukan di pengadilan. Pengadilan di tempat perkawinan dilakukan atau di tempat tinggal suami atau istri, di pengadilan negeri atau di pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan pasal 74 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Kemudian menurut bab 6 pasal 38 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75, tata cara mengajukan pembatalan perkawinan adalah satu itu mengajukan perkawinan. Sebentar ya. Oke, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh orang yang berhak mengajukannya di pengadilan negeri atau agama wilayah hukumnya, itu satu. Terus kedua, prosedur mengajukan pembatalan perkawinan sama dengan mengajukan gugat cerai. Jadi prosedurnya sama ya. Dan ketiga, beberapa hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan panggilan hanya putusan akan dilakukan sesuai dengan aturan pasal 20 sampai 36 peraturan pemerintah yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, peraturan pemerintah aku ya. Nah, selanjutnya yang akan kita informasikan adalah tadi yang sudah saya singgung juga di awal, bahwa pembatalan perkawinan dengan perceraian itu berbeda. Jadi itu tidak sama gitu kan. Seperti aku dan kamu mungkin ada perbedaan juga, begitu pula dengan pembatalan perkawinan dan perceraian. Tentu saja itu hal yang berbeda. Belum capek kan? Oke, kita lanjut kalau belum capek. Kadang ada yang bilang capek banget gue gitu. Sama, gue juga capek. Enggak dong, aku gak pernah capek, aku selalu semangat. Begitu juga teman-teman aku, kita semua semangat dalam menyosialisasikan informasi-informasi hukum. Salah satunya melalui apa? Melalui BPHN Talks, program obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Itu slogannya ya, keren kan? Oke, perbedaan pembatalan perkawinan dengan perceraian. Jadi beberapa perbedaannya adalah yang pertama pihak ya. Yang jika dilihat dari pihak yang melakukan permohonan tersebut, pembatalan nikah atau pembatalan perkawinan bisa diajukan baik dari suami atau istri, bahkan juga diajukan oleh orang lain. Dalam hal ini orang tua salah satu pasangan. Nah tadi kalau pihak-pihaknya udah aku sebutin ya, keluarga, terus kemudian suami istri, pejabat yang berwenang, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah kalau perceraian hanya dilakukan oleh salah satu pihak aja, suami atau istri. Jadi kayak orang tua gitu kan, atau tante, om, nggak boleh ikut campur. Tiba-tiba gitu kan, tantenya ke pengadilan, tuk gitu kan, bawa berkas. Ibu mau ngapain? Saya pokoknya mau mengajukan cerai. Ibu mau cerai? Bukan, yang mau cerai itu ponakan saya. Nggak bisa kayak gitu ya guys, gitu kan. Sahabat BPHN tuh nggak bisa banget gitu. Jadi untuk perceraian itu nggak bisa diajukan oleh tantenya, omnya, orang tuanya gitu kan. Nah itu bedanya pembatalan perkawinan dengan perceraian. Perceraian harus salah satu aja, suami atau istri. Sampai di sini udah ngerti ya, udah dong ya kan. Oke, next kita ngebahas tentang perbedaan selanjutnya,
Tadi sudah dari pihak ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah akibat hukum. Jadi perbedaan pembatalan perkawinan dan perceraian juga bisa dilihat dari akibat hukum yang terjadi. Akibat hukum yang bisa terjadi dari pembatalan perkawinan dan perceraian. Akibat pembatalan perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan selama ini dianggap tidak sah. Jadi akan sulit bagi keduanya untuk menentukan harta gonogini. Maksudnya tidak sah gimana? Jadi gini, misalnya si A dan F sudah diputuskan untuk perkawinannya itu batal, perkawinannya batal. Mereka mengajukan, salah satunya mengajukan pembatalan perkawinan. Nah, maka ketika itu sudah diputuskan, maka status keduanya dianggap tidak pernah menikah gitu, sudah dibatalkan, tidak pernah menikah, kayak gitu. Terus juga bagi keduanya untuk mengajukan gugatan harta gonogini. Sedangkan dari perceraian, kedua pasangan masih bisa mengajukan gugatan harta gonogini dikarenakan pernikahan yang sebelumnya terjadi sudah dicatat dan dianggap sebagai pernikahan yang sah. Jadi statusnya bukan lajang. Kalau perceraian adalah janda dan duda. Begitu ya. Oke, yang ketiga tadi pihak sudah, perbedaannya, akibat hukum sudah, dan yang ketiga alasan. Kemudian dari segi alasan juga ada beberapa perbedaan antara pembatalan perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan dilakukan karena perkawinan tersebut dilakukan menggunakan paksaan. Namun jika perceraian, ada beberapa alasan perceraian yang menyebabkan baik suami atau istri memutuskan bercerai. Sebenarnya nggak cuma paksaan aja tadi ya, salah sangka gitu kan. Terus banyak lah yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau paksaan juga bisa dibatalkan. Nah, tapi yang sedang kita bahas di sini lebih tepatnya untuk kasus ini adalah karena adanya perbuatan salah sangka atau penipuan perkawinan. Nah, itu alasan perbedaan antara pembatalan perkawinan dan perceraian. Dan yang terakhir adalah status ya. Perbedaan pembatalan perkawinan dan perceraian yang terakhir adalah jika dilihat dari statusnya. Ya. Tadi kan sudah aku bahas juga di sebelumnya, ketika adanya pembatalan perkawinan maka status suami atau istri tidak pernah melakukan pernikahan yang sah. Tapi kalau perceraian ya dianggap telah sah gitu kan secara hukum dan agama gitu. Jadi pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak bisa dipertahankan karena alasan tertentu gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti statusnya ya berubah jadi janda atau duda kayak gitu. Di sini ada nggak yang pernah melakukan pembatalan perkawinan? Kalau kru-kru di sini ada nggak yang pernah melakukan pembatalan perkawinan? Jangan ya. Jadi adik-adik nih yang generasi Z, jadi menarik nih. Ini kan kalau dilihat usianya yang melakukan ini tuh adik saya banget di bawah saya ya. Jadi ini pesannya buat adik-adik sekalian generasi Z khususnya. Di sini ada anak-anak juga nih generasi Z gitu kan. Nah, kalau mau melangsungkan pernikahan memang dipikirkan masak-masak gitu kan. Kalau memang ada permasalahan lebih baik diselesaikan dengan baik gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sebelum kita lanjut ya, kita baca dulu nih pertanyaannya. Sebentar. Dari Asya VR di IG BPHN, bedanya pembatalan perkawinan dan perceraian apakah? Oh ya oke tadi udah dibahas, nanti kita jelasin lagi. Kan sama-sama putusan pernikahan. Oke, pertanyaan bagus. Ini yang nanya kayaknya Gen Z juga nih. Perlu tahu nih. Jadi bedanya pembatalan perkawinan dan perceraian kayak gini. Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh beberapa pihak. Yang pertama tadi kita bisa diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas ya. Itu kalau menurut undang-undang perkawinan. Ya, garis lurus ke atas dari suami atau istri. Kemudian bisa diajukan oleh suami atau istrinya juga. Bisa diajukan oleh pejabat yang berwenang gitu kan sebelum perkawinan itu diputuskan, dan bisa diajukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut setelah perkawinan diputuskan. Sementara kalau
perceraian itu hanya diajukan oleh suami atau istri, orang lain nggak bisa ngajuin, nggak bisa ikut campur. Terus perbedaan keduanya lagi, setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, maka status suami atau istri itu dianggap tidak pernah melakukan perkawinan, jadi lajang lagi gitu ya. Sedangkan kalau perceraian, status suami atau istri tadi ya memang pernah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama gitu. Jadi tidak dianggap lajang ya, kayak gitu. Dan untuk satu lagi nih, dari durasi, untuk pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan 6 bulan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Tidak seperti perceraian ya. Semoga menjawab untuk Asya FR. Ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira nih? Oke. Nah, udah 12.30, nggak apa-apa, kita tambahin dikit, nanti kru kayaknya juga akan nambahin ini ya. Oke. Ada sih yang nanya ke aku gitu kan, bisa nggak sih si F itu gugat pidana ya, membawa kasus ini ke ranah pidana gitu terhadap istrinya yang A itu, karena adanya indikasi penipuan gitu kan. Nah, di sini perlu dijelasin juga, mereka itu kan suami istri ya, bisa aja sih, cuman deliknya delik aduan, karena ini adalah keluarga gitu kan, dalam lingkup keluarga, deliknya adalah delik aduan. Kalau si F ini tidak mengadukan gitu kan, maka tidak akan diproses secara hukum laporannya, melainkan diselesaikan secara kekeluargaan, khusus untuk lingkup keluarga ya gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya nih ujung-ujungnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian si F ini akhirnya menggugat di pengadilan gitu kan, sudah berjalan tuh prosesnya, bisa nggak sih dicabut? Bisa, karena lingkupnya lingkup keluarga. Kalau bukan lingkup keluarga gimana? Ya kan, harus diproses sampai selesai ya. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Bagaimana kalau seseorang sudah melakukan hubungan suami istri tapi melakukan pembatalan perkawinan, apakah statusnya masih lajang? Oke. Atau sudah janda? Itu ada lagunya loh, aku masih lajang. Oke, tapi aku lupa tuh kayak ada lagu jangkit, udah lagunya. Oke, ini bagus nih pertanyaannya, benar-benar. Bagaimana kalau seseorang sudah melakukan hubungan suami istri tapi melakukan pembatalan perkawinan, apakah statusnya masih lajang atau sudah janda atau duda? Oke. Jadi, pembatalan perkawinan itu tidak menghapuskan status anak. Gini nih, gimana ya merunutkannya? Ketika sudah melakukan hubungan suami istri, terus kemudian ada anak gitu kan, tapi sudah dilakukan pembatalan perkawinan, itu tidak memutuskan status anaknya itu. Kalau status lajang atau status lajangnya, iya itu akan didapatkan. Karena pembatalan perkawinan itu konsepnya adalah ketika dilakukan pembatalan perkawinan, maka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan. Beda dengan perceraian. Perceraian dianggap sudah pernah melakukan kawin sah secara hukum. Nah, kalau sudah melakukan hubungan suami istri gimana? Ya tetap statusnya lajang kalau pembatalan ya. Nah, bagaimana kalau timbul anak nih? Kan sudah melakukan suami istri, terus tiba-tiba putusannya kayak gitu. Nggak lama kemudian gitu kan, 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak yang lucu gitu kan. Nah, gitu kan. Bagaimana status anak ini? Nah, status anaknya tetap sah dan dia tetap memiliki hak waris. Nah, nanti ini panjang nih pembahasannya. Dan dia juga tetap memiliki hak untuk wali nikah gitu. Tidak menghapuskan hak-hak tersebut ya. Kayak gitu. Dan panjang sih pembahasannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya statusnya masih lajang atau sudah janda atau duda, statusnya kalau pembatalan perkawinan tentu aja masih lajang karena dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan. Tapi ingat 6 bulan. Kalau lebih dari itu dianggap sudah sah ya melakukan perkawinan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini udah lewat dari ini kan. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan,
dan masih mau ngobrol seputar ini gitu kan, seputar pembatalan perkawinan atau perceraian gitu, silahkan aja. Boleh nanti temuin Dek Muhajir gitu atau Dek Tasya. Salah ya. Boleh saya temui saya gitu kan, dan penyuluh hukum lainnya gitu kan. Kita akan menjawab dengan senang hati gitu. Di sini ada kru-kru banyak banget, ada Dek Haryo, Dek Tasya, Arfan, Dek Arfan ya, Dek Aji dan teman-teman PKL yang membantu kita untuk melaksanakan acara ini dengan baik. Di sini kalau kita lihat bagus ya, ada frame-nya ya kan. Kalau misalnya live IG biasa itu kan nggak ada frame yang bagus kayak gini kan gitu. Nah ini karena dibantu oleh teman-teman yang ada di sini, sahabat BPHN. Kalau misalnya kalian nanti mau jadi tamu kita, misalnya mau kolaborasi ya, kalau di sini ada yang dengerin dari institusi-institusi luar gitu, nanti bisa sih hubungin kita kali ya. Jadi nanti kita bisa collab, memperluas tujuan kita, menyamakan persepsi kita untuk membentuk masyarakat sadar hukum. Kolaborasinya dalam konteks penyuluhan hukum ya. Karena tujuannya adalah membentuk keluarga sadar hukum, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi melalui Instagram atau TikTok ini, kita tutup aja, karena pada segmen ini memang durasinya kita rencanakan hanya 30 menit saja. Ya, sahabat BPHN, bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan bisa saja dibatalkan karena beberapa alasan tertentu, di mana hal tersebut dikatakan dengan pembatalan nikah. Pembatalan nikah berbeda dengan perceraian. Perbedaan pembatalan nikah dan perceraian ada pada status perkawinannya. Seperti itu, pernikahan bisa dibatalkan karena alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan ya, yang tentu saja alasan-alasannya terkait juga dengan adanya kesalahan terhadap rukun dan syarat sah perkawinan tadi ya kan. Sedangkan dalam perceraian, status dari pernikahan tersebut sudah sah, namun ada alasan perceraian sehingga membuat suami atau istri atau keduanya tidak bisa mempertahankan rumah tangga tersebut. Baik sahabat BPHN, saya ucapkan terima kasih yang besar kepada Humas BPHN yang diwakili oleh Mas Yuda di sini yang juga sudah membantu kami, dan juga tentunya Mas Mamet dan teman-teman Puslu Bankum. Sekali lagi ada Tasya, ada Haryo, kemudian Haji dan juga Arfan dan teman-teman PKL dan semua nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jangan lupa nanti jam 3 masih ada acara lainnya lagi, Legal Net. Ingat, itu bagus banget karena akan ngebahas tentang pemilu untuk pemilih pemula. Wah, tahu nggak tuh pemilih pemula? Jangan-jangan kalian salah satu dari pemilih pemula ya kan, Gen Z. Jangan lupa, itu harus banget wajib. Dan minggu depan masih ada kegiatan yang sama lagi, ada 3 juga, ada Legal Daily, Legal Case, dan Legal Net. Dan satu lagi, jangan lupa sahabat BPHN, ini harus banget karena untuk kalian mendapatkan informasi-informasi keren terkait penyuluhan hukum dan juga informasi-informasi lainnya yang ada di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kalian harus banget untuk follow Instagram BPHN, yaitu BPHN_Kemenkumham, dan juga Twitter BPHN_Kumham, dan kita juga punya Facebooknya ya. Facebooknya adalah BPHN Kemenkumham, dan yang lebih kerennya lagi kita punya YouTube, punya BPHN TV Official. Banyak banget di situ film-film tentang penyuluhan hukum dan juga tayangan-tayangan mengenai seminar-seminar hukum dan tayangan-tayangan lainnya yang bermanfaat. Tentunya hal-hal yang bermanfaat akan menjadi asupan yang sehat buat otak kita, buat hati kita, buat pikiran kita. Sekian dari saya, Lisa Noviana. Selamat siang.